Ini bonus dari gaya Pranata. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I've climbed every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Shalom semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, sejahtera, dan bertemu lagi dengan saya, Felicia Ikaristiani. Dan hari ini saya ingin sedikit membagikan pengalaman saya, pengalaman keluarga saya tentang salah satu dari 5 bahasa kasih, yaitu act of service, melayani. Setelah beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan pengalaman saya juga di channel YouTube Fendi ini, yaitu Quality Time. Dan saat ini kita beralih ke bahasa kasih yang lain ya. Act of service. Act of service ini mempunyai arti yang cukup mendalam untuk saya karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh terlebih dulu kepada kita semua bagaimana mengasihi dengan melayani. Karena Tuhan Yesus pun datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani kita semua. Jadi sudah nyata dan sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri bagaimana kita harus melayani satu dengan yang lain, terutama di dalam keluarga kita sebagai bagian terkecil di dalam tubuh gereja. Kembali ke masa awal-awal kita menikah dulu. Semuanya indah ya, seperti yang saya pernah bicarakan dalam waktu yang lalu ya. Pelayanan kita terhadap pasangan kita pun masih full service deh gitu. Jadi kalau mau kopi saja pasti ditanyakan, mau kopi sayang gitu. Aku ambilin ya gitu. Tapi kopinya yang pahit aja ya yang gitu. Terus loh kok pahit kenapa? Istrinya bertanya kan. Iya karena manisnya sudah diambil kamu semua. Cie. Gombalnya masih full dan semuanya masih full. Tangki cintanya pun masih full. Ya kan gitu. Pokoknya love you full deh gitu. Nah, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mulailah tangki cinta ini perlahan-lahan menipis. Nah, karena apa? Karena beberapa pasti ada yang ya mulai stres di pekerjaan, pulang kerja marah-marah dan sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan ini, dengan itu. Banyak hal yang membuat semuanya itu berubah. Dan dari yang awalnya kalau minta-minta itu manis sekali ya kan, terus bahasanya pun juga manis, akhirnya menjadi mau makan. Tuh ada di meja makan, ambil sendiri ya, aku sibuk. Terus habis itu mungkin sang istri juga pernah bilang, aku sibuk ngurusin anak kesana kemari, sibuk lari-larian kesana kemari, kamu enak-enakan sih, cuma malah nonton TV. Nah, yang seperti itu kalau itu tidak segera kita sadari dan segera kita sikapi, akan menjadi celah yang terbuka itu tadi, yang seperti saya sudah pernah ungkapkan di seri 5 bahasa kasih sebelumnya Quality Time. Dan celah yang terbuka ini bahaya, karena di dalam tangki
ada celah yang terbuka, ada lubang, dan ini akan mendrain habis cinta yang ada di dalam tangki itu. Nah, ini sangat bahaya. Dan ketika tangki cinta itu sudah mulai kosong, sudah mulai isinya sudah mulai menipis, mulai kosong, akhirnya pelayanan ini hanyalah akan sekedar kewajiban. Istri, kewajibannya kamu melayani suami. Suami, kamu kewajibannya kerja. Kalau itu semua dijadikan sebagai kewajiban, kita akan berat melakukannya. Tetapi ketika itu kita lakukan sebagai tanda cinta, karena kita mengasihi pasangan kita akan dengan mudah melakukannya. Karena pasti siapapun yang mencintai seseorang, pasti dia akan memberikan seluruh hidupnya untuk orang itu kan. Nah, seperti itu. Dan di sini diharapkan melayani tidak hanya satu pihak, istri melayani suami atau suami melayani istri, tetapi saling loh ya. Berarti itu kedua belah pihak saling berinteraksi, bekerja sama untuk bisa saling menutupi. Jadi kebetulan saya dan suami saya sama-sama bekerja. Tapi suami saya bekerja dengan jam kerja yang diatur berdasarkan shift. Jadi shift itu adalah 4 hari kerja dan 4 hari libur. Dan di dalam kesempatan hari liburnya, kalau saya bekerja daily seperti biasa dari pagi sampai sore, dari hari Minggu sampai hari Kamis. Karena kita berdua berada di Qatar, kita tinggal di Qatar. Jadi di Qatar ini hari Minggu adalah hari pertama masuk kerja. Sedangkan hari Jumat dan Sabtu adalah libur, weekend buat kita. Nah, jadi dalam kesempatan hari liburnya, ketika dia ada off 4 hari, dia selalu berkata, nggak usah bangun pagi mah, gitu. Nggak usah masak, nanti aku aja yang masak. Woi. Terus ya tapi kan aku tetap harus bangun pagi dong ya, gitu. Karena kan anak-anak kan sarapan harus disiapkan juga gitu, breakfast. Terus nggak usah, nanti aku aja yang siapin breakfast. Jadi terkadang tidak hanya sarapan untuk anak-anak, tetapi juga sarapan untuk saya berangkat ke kantor pun dia juga menyiapkan gitu. Dan kalau kebetulan kami berdua sedang ada di rumah, ya dan nggak kemana-mana, terutama dalam saat corona seperti ini, ya kegiatan yang bisa kami lakukan berdua itu adalah ngedapur gitu. Kita di dapur, kebetulan dia juga suka masak. Dan dia selalu menemani saya masak, belanja juga dia selalu menemani, dia selalu mengantarkan gitu. Dan saya sungguh luar biasa diberkati, saya sungguh bersyukur bahwa saya merasa bahwa saya sangat dicintai oleh suami saya. Dia begitu mengasihi saya dengan pelayanannya, dan juga tidak hanya saya tapi dia juga melayani anak-anak. Setelah pelayanan itu, ada satu hal loh yang kita tidak boleh lupakan. Setelah dilayani, kembalilah untuk mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah salah satu magic word loh. Saya mengerti tidak mudah untuk melakukan itu, apalagi setelah kita menikah bertahun-tahun, rasanya akan aneh, janggal gitu ya. Tetapi kebiasaan yang baik itu harus dilatih. Kebiasaan yang buruk tidak perlu dilatih. Kebiasaan yang buruk itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kebiasaan yang baik harus dilatih. Dan saya dan suami pun berproses juga untuk belajar ke sana. Dan sampai sekarang pun kami masih berproses gitu. Terkadang setelah lama kita hidup berumah tangga, pengucapan kata-kata terima kasih, maaf, tolong, 3 magic word ini terkadang itu menjadi sesuatu yang sulit untuk diucapkan. Mungkin karena tidak terbiasa, atau mungkin karena gengsi, terutama untuk bilang maaf, untuk bilang terima kasih pun tidak terbiasa. Apaan sih, biasa aja kales gitu kan gitu. Tapi saya mengalaminya secara pribadi bahwa mengucap terima kasih kepada pasangan itu dahsyat loh. Pasangan kita tuh pastinya akan bahagia sekali, suami saya akan bahagia. Dan kita harus ingat, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Begitu juga ada kuasa dalam pengucapan terima kasih ini. Jadi kalau misalkan dia belanja, saya belanja ya.
saya pergi belanja dan dia mengantarkan gitu kan. Terus setelah selesai belanja saya biasanya bilang, "Pah, makasih ya udah dianterin belanja, udah ditemenin." Terus dia bilang, "Biasa aja lagi." Dia sih bilangnya begitu. Tapi setelah itu dia pasti beneran nih cuma mau belanja aja. Kamu nggak mau shopping sekalian? Coba lihat-lihat, siapa tahu nanti ada baju atau apa baju yang kamu bisa pakai untuk ke kantor. Bajunya udah itu aja loh. Weh, apa yang tidak kita pikirkan dan tidak kita dengar, dia sediakan. Kuasa dalam pengucapan syukur, pengucapan terima kasih itu tadi. Nah, mulai sekarang bisa dicoba deh. Kita sama-sama coba ya. Kita mulai membiasakan untuk makasih ya Pak, makasih ya Ma. Nah, next time lagi ya. Percaya deh, nanti next time dia akan dengan sukacita melakukan hal itu untuk kita. Karena dia tahu bahwa dengan dia melakukan itu, dia merasa dihargai dan dia merasa bahwa cintanya diterima. Dan melayani tidak hanya akan menjadi act of service, tetapi akan menjadi act of love. Anak-anak pun akan melihat hal ini nantinya dari mama papanya. Oh, mama kalau bicara sama papa seperti ini. Oh, mama selalu say thank you nih kalau papa doing something. Oh, papa selalu juga melakukan ini untuk mama. Oh, mama happy dengan itu. Mereka akan membawa ini semua, pengalaman cinta mama papanya ini, ke dalam kehidupan mereka kelak dan juga ke dalam kehidupan keluarga mereka. Dan harapannya adalah anak-anak kita nantinya akan mempunyai keluarga yang luar biasa diberkati dan juga akan memberikan berkat yang sama dan act of love yang sama kepada generasi-generasi seterusnya. Dan sekali lagi, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Demikianlah juga kita, anak-anaknya, kita dipanggil untuk melayani. Kita mulai dari keluarga kita mulai dari pasangan hidup kita mulai dari anak-anak kita, sehingga kita pun dapat menyebarkan act of love ini kepada semua orang, memberkati semua orang, melayani semua orang dengan kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.